Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pagi hari ini masih berkenaan masalah fikih tentang arkanus shalah, tentang rukun-rukun salat. Pagi hari ini pembahasan kita adalah rukun sholat yang keempat. Kemarin kita bahas sudah masalah niat, kemudian masalah yang rukun sholat yang kedua al-qiyamu ma'al qudrati, kemudian yang kemarin kita bahas juga adalah yang terakhir, yang ketiga takbiratul ihram. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan coba bahas rukun sholat yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, dan bermula rukun sholat yang keempat qiraatul Fatihati. Qiraatul Fatihah, yakni membaca Al-Fatihah, au badaliha, atau membaca pengganti Al-Fatihah, liman yahfazuha, liman la yahfazuha, bagi orang yang tidak menghafal, yang tidak hafal Al-Fatihah. Jadi bagi orang yang tidak hafal akan Al-Fatihah, maka dia boleh mengganti Al-Fatihah. Maka dikemukakan warrabi'u, dan rukun sholat yang keempat qiraatul Fatihah, yakni membaca Al-Fatihah, atau badaliha, mengganti Al-Fatihah, liman la yahfazuha, bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Fardon kanatis sholah au naflan, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kan ada orang yang memang katakan tidak hafal Al-Quran, maka dia bisa yang tidak hafal Al-Quran, yang tidak hafal Al-Fatihah. Mungkin saja ada orang yang tidak hafal dengan Al-Fatihah, maka dia boleh menggantinya. Iya. Fardon kanatis sholat, baik itu sholat fardu au naflan, ataupun sholat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha kamilatun, dan bermula bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Fatihah, satu ayat yang sempurna daripada Al-Fatihah. Karena ada juga mazhab yang lain yang tidak memasukkan bismillah ini sebagai salah satu ayat Al-Fatihah. Tetapi di dalam kitab ini dikemukakan wa bismillahirrahmanirrahim, dan bermula bismillahirrahmanirrahim, ayatum minha kamilatun, adalah ayat yang sempurna daripada satu ayat yang sempurna daripada Al-Fatihah. Wa man asqata minal fatihati harfan, dan barang siapa asqata, yang menggugurkan minal fatihati, daripada Al-Fatihah, harfan, satu huruf, dan barang siapa yang menggugurkan satu huruf daripada Al-Fatihah, au tasdidatan, atau satu tasdid, au abdala harfan minha, atau mengganti satu huruf daripada Al-Fatihah, biharfin, dengan huruf yang lain, lam yasiha qiraatuhu, maka tidak sah pembacaannya.
wala sholatuhu, dan tidak sah sholatnya in ta'ammada, jika dia sengaja menggantikan satu huruf daripada Al-Fatihah, jika dia sengaja menggantikan satu tasdid daripada Al-Fatihah. Nih, makanya kita harus dipaham nih. Ya. Makanya kalau satu huruf aja kita ganti daripada Al-Fatihah, atau kita gugurkan, enggak kita baca satu huruf daripada Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Jika Al-Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Karena apa? Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada sholat. Atau kita gantiin satu huruf daripada Al-Fatihah dengan huruf yang lain, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Otomatis sholatnya juga tidak sah. Ya, itu Bang Jid. Makanya kalau di pondok itu Al-Fatihah digenjot bener-bener. Ada 2 bulan kagak kelar-kelar baca Al-Fatihah. Karena ini masalahnya, Al-Fatihah itu rukun daripada sholat. Nanti bacaan Fatihah. Makanya kudu pas tasdidnya, kudu pas hurufnya. Jadi termasuknya kan fardunya pada apa gitu? Dia rukun, dia ini rukun, artinya rukun tidak mau tidak mau harus dilaksanakan. Istilahnya ya. Kewajibannya itu. Ya. Entar dulu nih. Wa illa, dan jika dia tidak sengaja, wajaba alaihi, maka wajib atas orang tersebut i'adatul qiraati, dia mengulang pembacaan tersebut. Kan gitu. Jadi kalau dia tidak sengaja, kalau dia sengaja huruf Al-Fatihah dihilangkan, tasdidnya dihilangkan, atau dia mengganti satu huruf di dalam Al-Fatihah dengan huruf yang lain, maka sholatnya tidak sah. Wa illa, dan jika dia tidak sengaja, wajaba, maka wajib atasnya i'adatul qiraatin, dia mengulang pembacaan tersebut, dia ulang bacaannya Al-Fatihah. Wa yajibu tartibuha, dan wajib tertib daripada Al-Fatihah bi an yaqra'a ayatiha, dengan cara membaca ayat Al-Fatihah, dengan cara membaca ayat-ayat Al-Fatihah ala nazmihal ma'rufi, sesuai bacaan tersebut yang kita ketahui. Tertib. Enggak boleh ayat yang kedua didahulukan daripada ayat yang pertama, atau ayat ketiga dijadikan ayat yang keempat, enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Tapi jangan coba-coba Alhamdulillahi rabbil alamin, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu enggak tertib namanya. Dibalik. Yang kedua dijadiin yang ketiga, yang ketiga dijadiin ayat yang kedua. Misalnya. Nah, itu namanya tidak tertib. Wa yajibu tartibuha, dan wajib tertib daripada Al-Fatihah bi an yaqra'a ayatihi, dengan cara membaca ayat-ayatnya Al-Fatihah ala nazmihal ma'rufi, sesuai ya susunannya Al-Fatihah yang telah diketahui. Wa yajibu aidan, dan wajib juga muwallatuha, berurut-urut daripada Al-Fatihah. Bi an yasilla ba'du
kalimatiha bi ba'din, dengan cara menyambungkan sebagian kalimat Al-Fatihah dengan sebagian yang lain, min ghairi faslin, dari tidak dipisahkan, illa biqadari tanafusi, kecuali dengan sekedar bernapas. Enggak boleh dipisah terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berhenti antar ayat hanya sekedar narik nafas. Enggak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelamaan. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi berhentinya dia itu hanya sekedar narik nafas. Fa in takhallala zikru baina muwallatiha, dan maka jika menyusup zikir, maka jika zikir menyusup baina muwallatiha, di antara berturut-turut daripada Al-Fatihah, berurut-urut daripada Al-Fatihah, Qata'aha, maka dia telah memutuskan Al-Fatihah. Maka jika ada satu zikir yang menyelup, yang menyusup, jika ada satu zikir yang menyusup di antara berurut-urutannya Al-Fatihah, qata'aha, maka gugur Al-Fatihahnya. Illa ay yata'allaqa zikru bimaslahati, kecuali bahwa berhubungan zikir tersebut dengan kemaslahatan salat. Kata mini makmumi, seperti aminnya makmum, fi asna'i fatihati, di tengah-tengah Fatihah, li qiraati imamihi, karena bacaan imamnya. Fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian itu, la yaqta'ul muwallata, tidak memutuskan berturut-turut, kesinambungannya enggak putus. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, si imam tuh, si makmumnya amin, enggak apa-apa, karena ada kemaslahatan di situ, kemaslahatan salat. Artinya apa? Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Si makmum ngerti tuh, amin, kan gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Si makmum amin, enggak apa-apa. Itu amin enggak apa-apa ya. Si makmum, makanya dikemukakan kata minil makmumi, sebagaimana aminnya sang makmum, fi asna'il fatihati, di tengah-tengah Fatihah, li qiraati imamihi, karena bacaan imamnya, fa innahu, maka sesungguhnya zikir tersebut, la yaqta'ul muwallata, tidak menggugurkan terus-menerus kesinambungan. Gitu. Itu kan amin kan zikir. Si imam nih baca ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Si makmum amin. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Si makmum amin. Itu enggak apa-apa. Boleh si makmum begitu. Boleh, kan dibilang di sini, illa ayyata'allaqa zikru, kecuali bahwa dia berhubungan zikir tersebut
bimaslahatis shalah, dengan kemaslahatan salat, litakminil mu'min, litakmini makmumi, seperti aminnya seorang makmum. Apa-apa? Jangan kencang-kencang. Amin. Jangan begitu. Kita aja buat kita sendiri. Amin. Tapi secara kontinu tapi sir. Ya. Terusin ya. Waman jahilal fatihata, dan barang siapa yang jahil, barang siapa yang bodoh akan al-fatihah, wa ta'azzarat, dan dia sulit atasnya li'adami mu'allimin, masalah karena tidak adanya orang yang mengajarkannya. Misalnya ya, dia bodoh, nggak ngerti tentang Al-Fatihah, dan dia sulit membaca Al-Fatihah karena nggak ada orang yang ngajarin baca Al-Fatihah. Wa ahsanu ghairuha, akan tetapi dia bisa membaca selain Al-Fatihah, dia bisa baca lebih baik. Selain Al-Fatihah dia bisa baca tuh baik bacaannya ya. Minal Qur'ani, daripada Quran, wajaba alaihi, maka wajib atasnya sab'u ayatin mutawalliyatin, maka wajib atasnya 7 ayat yang berturut-turut, iwadon, sebagai pengganti, anil fatihati, daripada Al-Fatihah. Dia nggak ngerti, dia bodoh daripada Al-Fatihah, dan dia tidak menemukan orang yang bisa mengajarkan Al-Fatihah. Akan tetapi dia membaca Quran ada 7 ayat yang berturut-turut, dia bagus bacaannya, boleh ya, membaca ayat 7 ayat tersebut iwadan, sebagai bentuk ganti daripada Al-Fatihah. Fa in azaza, maka jika dia apes, dia tidak mampu anil Qur'ani, daripada membaca Al-Quran, Al-Fatihah dia kagak ngerti, bodoh membaca Al-Fatihah, baca Quran yang lain pun, ayat yang lain pun, surat yang lain pun dia kagak paham juga, bodoh juga ya. Atta yazkuru badalan, maka dia mendatangkan, atta bizikrin, maka dia mendatangkan zikir, badalan, sebagai pengganti, anha, daripada Al-Fatihah. Bodoh daripada Al-Fatihah, bodoh daripada membaca surat yang lain, ayat-ayat yang lain daripada Quran, maka dia boleh zikir sebagai bentuk pengganti daripada Al-Fatihah, bihaisu layan kusu ani harfiha, sekiranya tidak mengurangi daripada huruf-huruf Al-Fatihah. Dihitung tuh huruf Al-Fatihah berapa biji. Nah, dia zikir sebanyak itu. Fa in lam yahsin, maka jika dia fa in lam yahsin Qur'anan wala zikran, maka jika dia tidak bagus membaca Quran dan juga enggak ngerti zikir, enggak bisa baca Quran, enggak bisa baca Al-Fatihah, kagak ngerti zikir, waqafa, maka dia meneng baik, diam. Qadrul Fatihati, sekedar membaca Al-Fatihah, diam dah. Misalnya baca Al-Fatihahnya cuma 1 menit, ya diam selama 1 menit. Enggak baca Quran, enggak baca Al-Fatihah, enggak baca zikir, diam. Selama sekira-kiranya sekedar membaca Al-Fatihah. Dikira-kira nih baca Al-Fatihahnya 1 menit, 1 menit, dikira-kira baca Al-Fatihah 1 menit, maka dia diam, tenang selama 1 menit. Mudah kan?
Islam tuh enak. Kalau lagi sholat ya misalnya ini. Iya, ini kan bicara ketika sholat. Kita ini sedang berbicara tentang sholat, rukun sholat. Wa fi ba'din nusahi, dan pada sebagian kitab naskah ya. Wa qiraatul Fatihati, dan baca Al-Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim, setelah bismillahirrahmanirrahim, wahya, dan bermula bismillahirrahmanirrahim, ayatum minha, satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi ada tuh di dalam kitab naskah yang lain bunyinya urutannya seperti itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Inilah kita makanya karena Al-Fatihah itu sebagai rukun, Pak Delaman, Al-Fatihah sebagai rukun, maka sebaiknya kita pelajari huruf demi huruf, tasdid demi tasdid, fathah demi fathah, harokatnya sing bener, tajwidnya yang bener juga. Karena apa? Yang tadi tuh, jika dia mengganti satu huruf, jika dia menggugurkan satu huruf, tidak membaca satu huruf, jika dia tidak membaca tasdid atau mengganti huruf dengan huruf yang lain, tidak sah Al-Fatihahnya. Ketika dia tidak sah Al-Fatihahnya, otomatis sholatnya tidak sah. Maliki yaumiddin, ada tasdid di middin, dia baca Maliki yaumiddin, nggak ada tasdid, nah tidak sah. Maliki yaumiddin, Maliki dibaca Malikayau, nggak sah. Maliki kan betul, Maliki dibaca Malika, nggak sah sholatnya. Ya, jika dia tidak sengaja, maka dia kudu mengulang bacaan tersebut. Pentingnya Al-Fatihah. Bagi makmum penting, bagi sang imam lebih penting lagi. Dia kan tanggung jawab. Ya, bagi sang imam lebih penting lagi itu. Harus benar baca Al-Fatihahnya. Bukan makmumnya aja yang harus benar, imamnya apalagi. Karena dia sebagai pengemudi, sopirnya si sholat, bawa jamaah, bawa makmum. Ya, kira-kira begitu. Demikian yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi buah pikir kita untuk kita bisa memperbaiki, membaguskan bacaan Al-Fatihah kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.